Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, pemirsa. Dan di segmen sebelumnya kami sempat mengulas bagaimana review terkait dengan indeks harga saham gabungan dan sinyal-sinyal apa yang mungkin bisa Anda perhatikan, serta emiten update, terutama emiten yang sudah merilis kinerja keuangan, salah satunya Bank Mandiri dengan pergerakan yang cukup positif pada perdagangan kemarin. Langsung saja kita kembali sambung bersama dengan Muhammad Syahrizanas, Technical Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Mas Ican masih bersama kami? Ya, Mas. Oke. Tadi sudah sedikit diulas begitu ya bagaimana kemudian performa Bank Mandiri terutama dari sisi kinerja keuangan. Lantas apa yang perlu dicermati oleh para pemirsa terkait dengan kondisi fundamental serta dari pergerakan harga sahamnya sendiri untuk BMRI? Ya, jika kita lihat dari performa yang cukup baik sepanjang 9 bulan di tahun 2020 ini, yang mencatatkan laba bersih BMRI di level 14 triliun atau memang minus mengalami minus 30,7% secara year-on-year. Hal ini memang didorong oleh penurunan beban provisi yang turun ke 5,4 triliun atau minus 20,6% secara Q-on-Q atau secara year-on-year 33,1%. Yang masih didominasi oleh segmen konsumer dan juga mikro. Ya, kita tahu bahwa kredit juga masih tumbuh positif. Di sini nampaknya tercatat sebesar 873,7 triliun atau tumbuh 0,2% secara Q-on-Q, didorong oleh performa dari di segmen korporasi dan anak perusahaannya, di mana ini inline dengan estimasi perseroan yang tumbuh single digit di tahun 2020 ini. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga juga dari BMRI masih tumbuh ya ke level 24 triliunan atau naik 4,9% secara mantuman, 14,9% secara year-on-year, dengan data yang naik juga ke 65,4% di 9 bulan 20 ini. Yang mendorong LDR turun juga ini dari level 88 pada kuartal 2 sampai dengan sekarang di level 84,4% LDR-nya, didorong oleh agresifnya juga ekspansi dari segmen digital. Kita tahu bahwa Bank Mandiri juga salah satu bank besar yang buku 4 yang cukup besar juga di sini. Jadi aktivitas digital yang juga cukup ramai itu mendorong daripada LDR dan pertumbuhan daripada performa data dan BPK-nya. Oke, itu tadi beberapa catatan begitu ya dari performa Bank Mandiri hingga September 2020. Lantas kemudian apa yang harus disikapi oleh para pemirsa atau investor atau mungkin trader juga begitu menyikapi pergerakan harga saham BMRI? Ini di pre-opening sudah minus 0,43%, Mas Ican. Iya, memang kalau kita lihat secara jangka pendek, di sini menyusul berita bahwa perdagangan daripada bursa Eropa bahkan bursa Amerika di menutup perdagangan di zona negatif, memang ini senada dengan aktivitas di perdagangan kita juga ya. Nampaknya ada aksi profit taking terlebih dahulu dari beberapa investor menyusul hari libur yang panjang di esok hari. Kemudian jika dilihat dari performa jangka panjangnya, ini kalau BMRI sendiri NPL yang non-performing loan juga yang masih tumbuh stabil juga di level 3,33% dibanding dengan kuartal 2 yang sebesar 3,28%. Oke, lantas target price sendiri untuk BMRI, Mas Ican? Iya, in the middle memang BMRI ini diperdagangkan pada 1,5 kali PTC dengan average historical selama 5 tahun itu di level 1,8 kali PTC. Jadi ini cukup jauh dari average 5 tahun ke belakangnya. Jadi cenderung masih murah atau minus 1,4 standar deviasi, jadi masih cukup ada potensial upside-nya. Kemudian hingga akhir tahun dengan asumsi kenaikan 10%, kita mungkin bisa dapat koleksi saham BMRI ini. Kemudian dengan target price 6.400 sampai dengan akhir tahun. Oke, itu tadi bagaimana kemudian target price dari BMRI, kemudian saran atau rekomendasi langsung dari Mas Ican untuk BMRI. Mungkin bagi Anda pemirsa cukup memperhatikan begitu ya bagaimana pergerakan saham BMRI sejauh ini setelah kemarin mencatatkan kenaikan. Baik, itu tadi untuk BMRI, semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda tentunya. Dan kita berlanjut ke saham-saham pilihan ini Mas Ican, kami sudah punya datanya dari Anda, beberapa saham pilihan, ada Bank BTN, kemudian Bank BRI, serta ICBP dengan level support dan
resisten yang bisa Anda cermati pemirsa di layar televisi Anda, serta rekomendasinya ada buy on weakness, kemudian juga ada buy untuk BBRI dan juga ICBP. Mas Ijan, boleh kita ulas sedikit bagaimana kemudian ketiga saham ini akhirnya bisa masuk ke pilihan atau rekomendasi Anda? Kita ke BBTN terlebih dahulu. Ya, BBTN kita buy on weakness di 1.370, sedangkan di harga sekarang itu di level 1380. Boleh jika menyentuh level 1380 kita boleh masuk seiring dengan kalau kita lihat secara teknikal juga ini pergerakannya sudah cukup leading secara tiga pekan, bahkan itu mencatatkan kenaikan sehingga mengkonfirmasi minor trend. Jadi dari sisi stokastik juga masih di rasio wajar, masih belum ada pergerakan oversold maupun overbought-nya. Jadi ini masih cukup baik juga untuk dikoleksi. Jadi target price untuk BBTN di level 1.410, kemudian target price kedua di level 1520, kemudian level support yang dapat dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di level 1.280. Kemudian sentimen apa yang menjadikan kami bisa merekomendasikan BBTN teknikal tadi, memang di kuartal 3 cetak laba bersih 1,12 triliunan rupiah. Hal ini menunjukkan pertumbuhan besar 39,72% secara year on year, atau naik di 801 miliar rupiah pada periode sama tahun sebelumnya. Jadi itu dia untuk rekomendasinya untuk BBTN. Oke, jadi dari performanya juga tadi sudah sedikit diinformasikan begitu ya, targetnya 1,2 triliun rupiah untuk laba bersih. Saat ini sudah tipis lagi untuk yang dikejar oleh BBTN karena sudah melebihi 1 triliun. Tentunya fundamental cukup mendukung, sementara tadi rekomendasinya buy untuk BBTN dari Mas Ican dengan level support dan resistance serta target price tadi yang sudah disebutkan. Itu untuk BBTN. Kemudian ada BBRI dan juga ICBP. Nah, apa yang bisa kita lihat dari BBRI dan ada sentimen apa sebetulnya sehingga akhirnya bisa masuk ke dalam pilihan di hari ini terutama? Ya, secara teknikal memang BBRI senada dengan pergerakan beberapa saham finance lainnya juga, perbankan lainnya, karena ini menyusul masih menguji MA200 kalau secara teknikal di level 3.400. Nampaknya level 3.400 ini ada level psikologis setara dengan 200 hari perdagangannya. Kemudian kalau dilihat dari sisi volume, di sini masih cukup standar pergerakan daripada volume, kemudian MACD yang masih bergerak di atas MACD histogram, jadi masih ada potensi untuk mengalami penguatan. Kemudian jika sudah masuk di BBRI beberapa waktu lalu, kita hold terlebih dahulu dengan target price 3460, kemudian target price aqua di level 3550, kemudian level support di level 3200. Lebih seperti itu untuk BBRI. Oke, itu untuk BBRI, bagaimana kemudian rekomendasi dan juga tadi sejumlah level-level yang patut Anda cermati. Pemirsa, jika memang BBRI menjadi salah satu incaran Anda atau mungkin ingin melakukan penambahan portofolio di tengah kondisi saat ini. Sementara tadi ada satu saham lainnya, ICBP. Ini sektornya sepertinya agak cukup berbeda, Mas Ican. Apa yang bisa kita lihat dari ICBP, terutama dalam perdagangan sampai dengan hari ini? Ya, memang pasca ini sedikit sentimen dari consumer good, memang saham seperti ini kan yang mendongkrak konsumsi di Indonesia sendiri. Jadi pemerintah yang melakukan upaya membantu meningkatkan daya beli, ini saham-saham konsumer ini adalah sasaran utama, yaitu dengan mengeluarkan beberapa stimulus juga, mulai dari pengeluaran pajak hingga subsidi gaji. Jadi suatu ketika jika terjadi penutupan kembali atau PSBB secara ketat di Indonesia, nampaknya saham-saham seperti ini dapat menjadi pilihan terlebih dahulu untuk dikoleksi untuk jangka panjang maupun secara medium ya. Kalau dilihat dari sisi teknikal juga masih cukup wajar pergerakan untuk menuju target price utama di level 9.900 menurut saya. Kemudian target price kedua di level 10.200-an. Kemudian level support jika berbalik melemah itu di level 9.650, Mas Fajar. Oke, jadi sudah boleh masuk di harga saat ini kah? Untuk ICBP? Ya, untuk ICBP? Untuk ICBP 9750. 9750. Iya, sudah boleh karena trade buy di level tersebut
target price yang seperti saya sebutkan bersama. Oke, tadi target price-nya kurang lebih ada di 9.900 begitu saat ini masih di kisaran 9.700 untuk ICBP. Baik, itu tadi saham pilihan atau rekomendasi dari analis di hari ini. Pemirsa, ada BBTN, BBRI dan juga ICBP. Semoga bisa menambah acuan investasi untuk Anda di hari ini. Sementara Mas Ijan, kita bergeser ke posisi indeks harga saham gabungan pada pembukaan di sesi 1 hari ini. Kita lihat 3 menit sudah berjalan perdagangan di sesi 1, IHSG minus 0,16% ke posisi 5.136,018. Sementara jika kita lihat 154 saham tercatat melemah, kemudian nilai transaksi sudah mencapai 381 miliar rupiah, masih belum begitu signifikan. Ada indikasi apa yang bisa kita lihat dari gerak indeks harga saham gabungan terutama di pembukaan sesi 1 hari ini, Mas Ican? Baik, kami dari Philips Sekuritas memang pada perdagangan hari ini merekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu jika dilihat dari pergerakan indeks luar. Kemudian kami merekomendasikan stagnan ya dari pergerakan daripada IHSG lebih ke bearish moderat karena memang secara teknikal ini MA200 sempat tersentuh di level di tanggal 26 kemarin, yaitu di level ayat 5.158 dan sekarang menguji level tersebut. Jika sampai pada perdagangan sesi 2 nanti memberi out daripada level 5140, ini nampaknya optimis pergerakan IHSG ke depan sampai dengan akhir tahun akan mengkonfirmasi kenaikan tulis karena ini MA200 cukup kuat jika terfokus. Oke, jadi masih cukup optimistis melihat pergerakan indeks harga saham gabungan di hari ini. Tapi level 5.000 sepertinya masih cukup mampu untuk bertahan dalam jangka waktu yang agak lebih panjang, Mas Ican? Iya, nampaknya masih cukup ada bertahan di level 5.000 nampaknya di sini. Oke, baik. Jadi masih cukup optimis, masih bisa bertahan. Level-level 5.000 sepertinya masih cukup bisa terjaga. Tentunya dengan dukungan dari kinerja fundamental yang masih ditunggu-tunggu begitu oleh investor sejumlah emiten lainnya. Nanti kita ulas juga. Tadi ada BBCA yang belum kita sempat ulas. Kemudian juga ada Akra yang tadi kita sudah informasikan dari emiten update yang tercatat meningkat ini laba bersihnya hingga kuartal 3 2020. Tapi usai jeda, pemirsa, jam beranjak di tempat Anda. Market opening segera kembali.